Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa praaksara tingkat lanjut menjelang berakhir masa praaksara, hasil-hasil budaya nenek moyang kita semakin kaya, berupa munculnya banyak hasil budaya yang bersifat non-fisik atau abstrak. Memang pada masa bercocok tanam telah muncul satu bentuk hasil budaya non-fisik, berupa kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Namun hasil-hasil budaya yang bersifat fisik tetap dominan. Menjelang berakhirnya masa praaksara itu, kepercayaan akan roh-roh nenek moyang dan kekuatan yang melampaui kehidupan manusia semakin matang dan menjadi ritus. Upacara untuk menghormati roh-roh orang yang telah mati dan bahkan menyembah kekuatan supranatural menjadi praktik yang rutin. Mereka juga sadar akan keberadaan mereka di dunia yang bersifat sementara serta tujuan hidup mereka. Kesadaran sebagai sebuah komunitas juga membuat mereka melembagakan aturan-aturan yang sudah ada dan bahkan muncul nilai-nilai baru yang harus dihayati semua anggota komunitas. Singkat kata, mereka sadar hidup ini harus bermakna dan dimaknai, tidak sekedar mencari makan dan menunggu ajal. Karena itu pula, perlahan-lahan terbentuk semacam pandangan hidup atau falsafah hidup di tengah-tengah mereka yang terejawantah dalam nilai-nilai etos, norma, sikap perilaku, dan ritual-ritual keagamaan mereka. Ini semua merupakan bentuk-bentuk hasil budaya yang bersifat non-fisik. Mereka ingin nilai dan pandangan hidup itu tidak hanya menjadi milik mereka, tetapi juga milik generasi-generasi berikut. Maka hasil-hasil budaya yang bersifat non-fisik ini berupa kepercayaan, nilai, norma, etos, etiket, sikap perilaku yang dihormati, moralitas yang dianut, dan lain-lain, mereka warisi atau sosialisasikan ke generasi baru. Mereka belum mengenal tulisan, dan karena itu proses pewarisan tidak dilakukan secara tertulis. Meski demikian, pada masa itu kemampuan berkomunikasi mereka dengan menggunakan bahasa sudah berkembang pesat. Dengan sarana bahasa, mereka mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidup mereka ke generasi-generasi berikutnya. Tokoh-tokoh penting dalam proses sosialisasi atau pewarisan itu adalah keluarga, masyarakat, dan para penatua atau tokoh masyarakat. Ada dua cara menyampaikan nilai-nilai dalam dan pandangan hidup komunitas tersebut, yaitu secara langsung melalui nasihat-nasihat dan petua-petua, dan secara tidak langsung melalui contoh hidup dan folklor atau mitos, legenda, dongeng, upacara, nyanyian rakyat, dan lain-lain. Nasihat dan petua yang disampaikan orang tua biasanya juga merupakan nasihat dan petua leluhur mereka. Folklor itu bukan sebuah cerita atau aktivitas tanpa makna. Di dalamnya terkandung pandangan hidup, etos, sistem kepercayaan, kebiasaan, atau adat istiadat masyarakat praaksara. Dalam kajian sejarah, folklor itu disebut juga tradisi lisan. Dalam bagian ini, kita akan membahas tentang folklor itu. Namun sebelumnya kita perlu tahu apa itu tradisi lisan. Tradisi lisan dan folklor. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin, tradition, yang berarti menyampaikan atau meneruskan. Dari kata ini muncul bahasa Inggrisnya, tradition, dengan pengertian yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan sebagai hal yang disampaikan atau yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu bisa berupa pesan atau kesaksian yang disampaikan melalui ucapan, dongeng, nyanyian, pantun, cerita rakyat, nasihat, dan balada. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Menurut Kuntowijoyo, tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Sebab dalam tradisi lisan terekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan. Tradisi lisan terangkum dalam apa yang disebut folklor. Folklor adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun.
Adapun ciri-ciri folklore adalah sebagai berikut. Penyebaran dan pewarisannya berlaku atau dilakukan secara lisan. Bersifat tradisional, artinya terkait dalam bentuk dan aturan yang baku. Bersifat anonim, artinya nama penciptanya tidak diketahui. Memiliki gaya bahasa yang suka melebih-lebihkan atau hiperbola. Menggunakan kalimat pembuka dengan kata hikayat, konon, menurut empunya cerita, menurut sahibul hikayat, dan semacamnya. Dan menutupnya dengan demikianlah mereka hidup berbahagia selamanya. Memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat. Selain sebagai hiburan, pendidikan nilai, juga menyampaikan protes sosial dan bahkan untuk mengungkapkan keinginan yang terpendam. Merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya. Jenis-jenis folklore. Pertama, mitos. Mitos umumnya menceritakan tentang terjadinya alam semesta, dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi, petualangan para dewa, dan kisah percintaan mereka dan sebagainya. Kedua, legenda. Legenda adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Bedanya dengan mitos, tokoh dalam legenda lebih bersifat duniawi. Ciri-ciri legenda diantaranya bersifat duniawi, artinya bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang dan terjadi pada masa yang belum terlampau lama. Ditokohi oleh manusia yang ada kalanya mempunyai sifat dan kekuatan yang luar biasa, serta seringkali dibantu oleh makhluk-makhluk gaib. Milik bersama suatu komunitas tempat legenda tersebut lahir. Sering mengalami penyimpangan dari versi sebelumnya. Diwariskan secara turun-temurun. Banyak mengandung ajaran tentang kebaikan dan kejahatan sehingga dapat dijadikan pedoman hidup. Jan Harold Brunvan menggolongkan legenda menjadi 4 kategori, yakni sebagai berikut. 1. Legenda keagamaan. 2. Legenda alam gaib. 3. Legenda perorangan. Dan 4. Legenda tempat lokasi. Kemudian dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang disampaikan secara turun-temurun. Di dalam dongeng mungkin kita akan menemukan manusia bisa terbang atau hewan dapat berbicara. Umumnya dongeng tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga dongeng yang mengajarkan tentang baik buruk atau ajaran moral, bahkan sindiran. Dengan demikian, selain menghibur, dongeng juga merupakan sarana sosialisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu jenis dongeng yang terkenal adalah fabel, yaitu dongeng yang tokoh-tokohnya berupa hewan dengan perilaku seperti manusia. Contoh dongeng Si Kancil yang Cerdik, Bang Merah Bang Putih, Joko Kendil, dan sebagainya. Kemudian berikut adalah nyanyian rakyat. Setidaknya ada 4 fungsi nyanyian rakyat. Pertama, sebagai pelipur lara, nyanyian jenaka, pengiring permainan anak-anak, dan pengantar tidur. Kedua, sebagai pembangkit semangat. Ketiga, memelihara sejarah setempat atau sejarah klan. Di Nias ada nyanyian rakyat yang disebut Hoho yang digunakan untuk memelihara silsilah klan besar orang Nias yang disebut Mado. Fungsi keempat adalah sebagai protes sosial, misalnya terhadap praktek-praktek ketidakadilan dalam masyarakat. Tidak semua nyanyian rakyat selalu disertai lirik lagu yang menonjol. Beberapa hanya menirukan bunyi alat musik atau bunyi-bunyian tertentu. Contoh, kecak dari Bali, jenis nyanyian seperti ini memang umumnya digunakan untuk mengiringi tarian tradisional. Berikut adalah upacara. Upacara merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu seperti adat istiadat, agama, dan kepercayaan.
Contoh upacara penguburan mendirikan rumah, membuat perahu, upacara memulai perburuan, dan upacara perkabungan. Upacara pengukuhan kepala suku, upacara sebelum berperang. Setidaknya ada 2 tujuan diadakannya upacara, yakni sebagai berikut. Pertama, berterima kasih kepada kekuatan-kekuatan yang diyakini telah memberikan perlindungan dan pertolongan, serta menghindari amarah kekuatan-kekuatan itu. Kedua, memperkuat keberadaan dan pengakuan akan peran kekuatan-kekuatan itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Contoh upacara adat Penti di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Upacara Kasodo oleh masyarakat Tengger di sekitar Gunung Bromo. Upacara Larung Samudra, yaitu melarung makanan ke tengah laut. Upacara Serentahun di daerah Kuningan dan sebagainya. Ada bermacam-macam upacara seperti upacara membuat rumah, upacara kematian atau penguburan, upacara perkawinan, pengukuhan kepala suku, upacara sebelum maju ke medan perang, upacara tolak bala, dan sebagainya. Upacara kematian berawal pada masa praaksara. Upacara ini muncul ketika manusia pada saat itu menganggap bahwa orang yang telah mati memiliki kekuatan yang dimintai pertolongan. Oleh karena itu mereka lalu memuliakan orang-orang meninggal. Termasuk dalam golongan folklor bukan lisan adalah gerak atau isyarat tradisional seperti kentongan dan alat musik rakyat seperti gamelan, angklung, kecapi, dan sasando. Demikian sedikit ulasan tentang tradisi lisan. Semoga bisa dipahami dan menjadi khasanah budaya yang syarat nilai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.